Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya, Elsa Luvita Soraya, dan teman saya yang bernama Elvin Angila. Oke, langsung saja kita bahas ya. Pengertian pernikahan. Pernikahan merupakan ikatan di antara dua insan yang mempunyai banyak perbedaan, baik dari segi fisik, asuhan keluarga, pergaulan, cara berpikir, pendidikan, dan lain-lain. Poin B, pernikahan makruh hukumnya jika dilihat dari keadaan seseorang, pertumbuhan jasmaninya sudah wajar untuk menikah, tetapi belum mendesak dan belum ada biaya untuk menikah. Poin C, tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan adalah 1. Menyempurnakan akhlak, yang kedua menyempurnakan pelaksanaan ajaran agama, yang ketiga melahirkan keturunan yang mulia, dan yang keempat menciptakan kesehatan dalam diri secara fisik dan non-fisik. Yang terakhir menjadi keinginan setiap pasangan pengantin adalah mendidik generasi baru. Poin D, pengertian dan hukum khitbah. Yang dimaksud dengan khitbah adalah meminang atau melamar, adalah pernyataan atau ajakan untuk menikah dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, atau sebaliknya dengan cara yang baik. Sedangkan hukum khitbah adalah boleh atau mubah, tetapi dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. 1. Perempuan yang akan dipinang harus memenuhi syarat sebagai berikut. A. Tidak terikat oleh akad pernikahan. Yang kedua, tidak berada dalam masa iddah atau talak roj'i. Yang ketiga, bukan pinangan laki-laki lain. Yang kedua, cara mengajukan pinangan. Pinangan kepada gadis atau janda yang sudah habis masa iddahnya boleh dinyatakan secara terang-terangan. Yang ketiga, pinangan kepada janda yang masih dalam talak bain atau iddah ditinggal wafat suaminya tidak boleh dinyatakan secara terang-terangan. Pinangan kepada mereka hanya boleh dilakukan secara sindiran saja. Yang poin E, prinsip kafa'ah dalam pernikahan. Kafa'ah menurut bahasa berarti seimbang atau serasi. Menurut istilah adalah keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami, baik dalam kedudukan, status sosial, akhlak maupun kekayaannya, sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Keseimbangan keberadaan antara suami dan istri akan lebih menjamin keharmonisan dan kesuksesan hidup, serta dapat menghindarkan diri dari keretakan dan kehancuran dalam rumah tangga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Elvin Angila. Sekian, terima kasih. Yaitu mahram nikah dan pembagiannya. Yang dimaksud dengan mahram nikah yaitu perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi, baik disebabkan oleh faktor keturunan, perkawinan, dan persusuan. Faktor keturunan meliputi ibu dari ibu atau nenek dan seterusnya ke atas, anak, cucu, dan seterusnya ke bawah, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, dan saudara perempuan seibu, saudara perempuan ayah, saudara perempuan ibu, anak perempuan dari saudara laki-laki ke bawah, anak perempuan dari saudara perempuan ke bawah. Faktor persusuan, ibu yang menyusui saudara perempuan sepersusuan. Faktor perkawinan yaitu ibu dan istri atau mertua, anak tiri jika ibunya sudah digauli, istri dari anak atau menantu, istri bapak atau ibu tiri. Selanjutnya adalah rukun dan syarat sah pernikahan. Rukun pernikahan itu ada 5, yaitu calon suami, calon istri, wali 2 orang saksi, sigat atau ijab kabul. Jika salah satu tidak ada, maka pernikahan itu batal dilakukan. Secara rinci, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh 5 komponen rukun pernikahan yaitu sebagai berikut. 1. Syarat-syarat mempelai sebagai berikut. Bukan muhrim dari mempelai putri, menikah atas kemampuannya sendiri atau tidak, jelas orangnya tidak sedang menunaikan ihram haji. Syarat mempelai perempuan sebagai
telah Allah letakkan kepada manusia. Selanjutnya yaitu mewujudkan ketenangan jiwa dan kemantapan batin. Salah satu hikmah pernikahan yang penting adalah adanya ketenangan jiwa dengan terciptanya perasaan-perasaan cinta dan kasih. Yang selanjutnya menghindari dekadensi moral. Allah telah menganugerahi manusia dengan berbagai nikmat, salah satunya insting untuk melakukan relasi seksual. Yang keempat yaitu mampu membuat wanita melaksanakan tugas sesuai dengan tabir kewanitaan yang diciptakan. Selanjutnya yaitu hak dan kewajiban suami istri. Di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan hak dan kewajiban suami istri dalam beberapa pasal, diantaranya yaitu pasal 30. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Pasal 31. Pertama, hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. 2. Masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum. 3. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Suami istri harus memiliki, yang pasal 32, suami istri harus memiliki tempat kediaman yang tetap. Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama. Pasal 33, suami istri wajib mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Pasal 34, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Yang ketiga, jika suami dan istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan pada pengadilan. Beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan kewajiban suami terhadap istri yaitu: pertama, suami wajib melindungi istrinya, disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 19. Yang kedua, suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Allah berfirman dalam surat At-Tolak ayat 7 yang artinya, hendaklah yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah telah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Yang ketiga, suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya. Yang keempat, suami wajib menanggung nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri. Hal ini disebutkan dalam surat At-Tolak ayat 6. 5. Suami wajib menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. Yang keenam, suami wajib menanggung biaya pendidikan bagi anak.